warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul sinkronisasi dan deadlock. Materi pertama akan saya bacakan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Martin dengan NIM 2524006, yaitu materi pertama sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyimpan waktu dan data supaya tidak terjadi ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya masuk ke race condition. Race condition ini adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Nah, yang selanjutnya masuk ke materi yang ke slide berikutnya, yaitu masalah critical section. Bagian dari program di mana set memori diakses disebut critical section atau critical region. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses, yang terdiri dari entry section dan critical section dan exit section, terus ada remainder section. Nah, masuk ke materi berikutnya, yaitu solusi masalah critical section ini. Ada beberapa solusi. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua itu ada progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang ketiga ada bounded waiting. Suatu keterkaitan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Yang selanjutnya bakery algoritma. Critical section untuk proses ini itu sama dengan penjelasan di atas. Yang Semaphore adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Nah, Semaphore ini terdiri dari dua operasi Semaphore, yaitu operasi down dan operasi up. Operasi ini menurunkan nilai Semaphore. Jika nilai Semaphore menjadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya di blok. Yang operasi up menekankan nilai Semaphore jika suatu proses atau lebih di blok pada Semaphore itu tidak dapat menyelesaikannya atau di down. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya, yaitu lanjutan dari Semaphore tadi, yaitu problem klasik. Nah, pada sinkronisasi ada 3 hal yang menjadi masalah pada proses sinkronisasi. Yang pertama adalah problem bounded buffer, yang kedua problem rates and writer, yang ketiga adalah problem binning philosophers. Nah, yang selanjutnya monitor.
Monitor adalah kumpulan prosedur variabel dan struktur data di suatu modul atau paket khusus. Proses dapat dipanggil prosedur-prosedur kapanpun yang diinginkan. Tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dan monitor secara langsung, hanya lewat prosedur-prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Baik, materi berikutnya adalah deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock ini adalah proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi. Contohnya itu, misalkan terdapat dua buah proses, yaitu P1 dan P2, dan dua buah sumber daya kritis, yaitu R1 dan R2. Proses P1 dan P2 ini harus mengakses kedua sumber daya tersebut. Dengan kondisi ini, maka akan terjadi R1 diberikan kepada P1 dan R2 akan diberikan kepada P2. Karena di dalam melakukan eksekusi, kita memerlukan kedua sumber daya tersebut sekaligus, maka keduanya proses akan saling menunggu sumber daya lain selamanya. Proses ini melepaskan sumber daya yang telah dipegangnya karena menunggu sumber daya lain yang tak akan pernah diperolehnya. Maka kedua proses dalam kondisi deadlock yang tidak akan dapat membuat kemajuan apapun. Nah, di sini saya memiliki contoh atau skenario nyata mengenai deadlock ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar yang unik ya. Nah, pada gambar ini marilah kita menggunakan imajinasi kita, yang mana kita akan membayangkan kotak-kotak ini adalah mobil dan garis-garis putih ini adalah sebuah jalan. Nah, di sini kita bisa melihat sekelompok mobil hijau dia ingin melaju ke arah bawah, tetapi di arah bawah dia dihalang atau diblokir oleh mobil merah. Yang mana mobil merah ini dia juga ingin melaju ke arah kanan, tetapi di arah kanan dia dihalang oleh mobil biru ya. Nah, si mobil biru ini dia juga ingin melaju ke arah atas, tetapi dia di arah atas dihalang oleh mobil kuning. Begitu juga dengan mobil kuning ini, dia ingin melaju ke arah kiri, tapi dia dihalang oleh mobil hijau. Nah, di sini terbentuklah lingkaran, sebuah lingkaran yang tidak bisa terputus gitu. Nah, seperti inilah contoh deadlock pada skenario nyata, yang mana mobil-mobil ini dia akan saling menunggu satu sama lain gitu. Dia ingin menunggu mobil kuning ini ingin menunggu mobil hijau berjalan, dan mobil hijau ini ingin menunggu mobil merah berjalan, dan mobil merah ini ingin menunggu mobil biru berjalan, dan mobil biru ini juga ingin menunggu mobil kuning berjalan gitu. Nah, jadi mereka ini akan saling menunggu dan saling ditunggu gitu, atau saling dihalang atau saling menghalangi gitu. Maka mereka tidak akan pernah bergerak sedikit pun selamanya, kecuali ada bantuan eksternal gitu yang membantu mereka. Nah, sekarang dengan mengamati skenario dunia nyata ini, marilah kita amati apa yang terjadi dalam skenario sistem operasi. Berikut adalah diagram skenario sistem operasi, yang mana di sini saya memiliki dua buah proses, yaitu proses 0 dan proses 1, dan dua buah sumber daya, yaitu R1 dan R0. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat R0 ini dia ini menunjukkan panah ke arah P0, yang mana artinya R0 ini mengalokasikan sumber dayanya kepada P0, dan P0 ini memiliki hak akses penuh kepada R0. Nah, di sini P0 ini menginginkan R1 untuk melepaskan R0 gitu. Nah, tetapi R1 ini tidak bisa diakses oleh P0 karena dia sudah dialokasikan kepada P1. Dan P0 ini akan menunggu P1 untuk melepaskan R0, yang mana P1 ini bisa melepaskan R1 jika dia memiliki R0 yang dimiliki oleh P0 di awal tadi. Maka dia ini tidak bisa melepaskan R0 karena dia ini tidak bisa
melepaskan R1 karena R0 ini tidak bisa diaksesnya karena R0 ini sudah dialokasikan kepada P0. Nah, begitulah contoh sistemnya ya. Mereka ini akan saling menunggu suatu proses dan saling tidak bisa melepaskan prosesnya. Nah, gitu. Semoga paham lah ya. Kalau tidak paham boleh diulang lagi. Kalau sudah paham, marilah kita lanjut kepada materi berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu deadlock ini, tentu kita juga ingin mengetahui apa penyebab atau proses penyebab terjadinya deadlock ini. Nah, penyebab deadlock ini yang pada umumnya itu ada 4 penyebab ya. Yang pertama ada yang namanya mutual exclusion. Mutual exclusion ini adalah konsep penting dalam manajemen sumber daya yang memastikan bahwa hanya satu proses saja yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Nah, contohnya itu ini. Pada gambar ini kita bisa melihat dua proses yaitu P1 dan P2 dan satu sumber daya yaitu R1. Nah, di sini pada penjelasan mutual exclusion tadi, suatu sumber daya hanya bisa dialokasikan kepada satu proses. Nah, jadi CR1 ini sudah dialokasikan kepada P1, yang mana P1 ini tentu memiliki akses penuh kepada R1 ini. Jadi proses 2 ini dia menginginkan R1, tetapi R1 ini sudah dialokasikan kepada P1 gitu. Nah, maka P2 ini akan terjadi deadlock padanya gitu. Nah, itulah ya. Karena dia akan terus menunggu R1 ini untuk dilepaskan oleh P1. Nah, berikutnya ada yang namanya Hall and White. Kondisi Hall and White ini terjadi ketika sebuah proses sudah memegang setidaknya satu sumber daya. Namun, sumber daya tambahan yang sedang dipegang oleh proses lain. Menunggu sumber daya tambahan yang sedang dipegang oleh proses lain. Nah, contohnya itu seperti ini. Yang mana di sini kita memiliki dua sumber daya dan dua proses dan 3 sumber daya. Nah, di sini kita bisa melihat sumber daya 1 dan sumber daya 2 atau R1 dan R2 ini sudah dialokasikan kepada P1. Tetapi P1 ini dia ingin memiliki sumber daya ketiga yang dimiliki oleh P2. Nah, gitu. Jadi P1 di sini kita bisa melihat kata-kata it won't release R1 dan R2 till it gets R3. Jadi maksudnya itu P1 ini bisa melepaskan R1 dan R2 ini jika dia memiliki R3 gitu. Tetapi P1 ini tidak bisa memiliki R3 karena R3 ini sudah dialokasikan kepada P2. Jadi P2 ini memiliki hak akses penuh kepada R3 dan P1 ini tidak bisa mengakses R3. Nah, maka terjadilah deadlock itu. Nah, seandainya di sini ada proses lain atau proses ketiga gitu atau P3 yang menginginkan R2 ini, maka P3 ini juga akan mengalami deadlock karena R2 ini tidak bisa dilepaskan oleh P1 karena dia menunggu R3 untuk dilepaskan oleh P2. Nah, itu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya kondisi non-preemption. Nah, kondisi non-preemption ini berarti bahwa setiap proses tidak dapat mengambil paksa sumber daya yang sudah dialokasikan ke sebuah proses. Artinya, proses yang sudah memegang sumber daya harus melepaskan sumber daya tersebut secara sukarela, bukan dipaksa oleh sistem operasi. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini kita memiliki satu buah proses dan satu buah sumber daya dan satu buah sistem operasi. Nah, pada gambar ini R1 ini dialokasikan kepada P1 dan P1 ini memiliki hak akses penuh kepada R1 gitu. Nah, jadi di sini sebuah sistem operasi ingin memutuskan secara paksa atau menghalangi mengambil sumber daya R1 secara paksa atau memutuskan alokasi R1 kepada P1 secara paksa. Nah,
Tetapi sistem operasi ini tidak bisa memaksa R1 untuk memutuskan alokasinya kepada P1 karena ini adalah kondisi no preemption yang mana sistem operasi tidak bisa memaksanya. Nah, berikutnya ada yang namanya circular wait. Circular wait ini adalah kondisi di mana ketika ada siklus ketergantungan antara beberapa proses, di mana setiap proses menunggu sumber daya yang akan dipegang oleh proses berikutnya dalam siklus itu. Nah, ini sama seperti contoh di awal tadi, yang mana mereka ini akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, di sini kita memiliki dua buah proses dan dua buah sumber daya. Nah, sumber daya proses satu ini dia itu menginginkan R1 yang sedang diakses oleh P2, dan P2 ini menginginkan R2 yang sedang diakses oleh P1. Nah, jadi P2 ini bisa melepaskan R1 ini setelah dia memiliki R2 yang dimiliki oleh P1, dan P1 ini bisa melepaskan R2 ini jika dia memiliki R1 yang sedang dipegang oleh P2. Nah, maka mereka akan saling menunggu satu sama lain gitu, dan tidak akan pernah selesai kan, maka terjadilah deadlock itu. Nah, mungkin itu adalah 4 situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan deadlock. Nah, setelah memahami 4 kondisi dan situasi penyebab deadlock ini, tentu kita tidak akan luput dari kesalahan. Nah, walaupun sudah mempelajarinya ya, tentu kita tidak akan luput dari kesalahan. Nah, jika kita melakukan kesalahan dan menyebabkan deadlock ini, di sini kita akan pelajarilah materi berikutnya, yaitu metode atau cara mengatasi deadlock ini yang akan dilanjutkan oleh teman saya.